Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik keempat, yaitu ruang kolaborasi, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Kami kelompok 2 beranggotakan Asri Kristianiati, Asri Nadia Emi, Dania Resena, Dinda Nur Andian, Yeh Karini, dan Ega Yulita Sari. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi atau menafsirkan, kemampuan aplikasi, memiliki perspektif, kemampuan berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Kami kelompok 2 akan membahas tentang kemampuan menafsirkan. Selanjutnya, kemampuan menafsirkan bagi siswa dalam Understanding by Design. Dalam UBD, kemampuan menafsirkan memainkan peran penting bagi siswa untuk mencapai pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi atau menafsirkan melalui pertama, cerita-cerita yang bermakna, kedua, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi histori, selanjutnya, pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, kemudian membuat objek pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Dalam kemampuan menafsirkan, ada 5 kriteria untuk bisa dikatakan peserta didik itu memiliki kemampuan menafsirkan. Yang pertama yaitu bermakna, yang kedua berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang kelima membuat jelas. Poin yang pertama yaitu bermakna. Jadi, menurut KBBI, bermakna berarti mempunyai atau mengandung arti penting. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Dalam pemahaman menafsirkan, disebut bermakna jika penafsiran tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta belaka, tetapi kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pengalaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari itu akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Nah, berikut contoh dari bermakna. Jadi, ketika peserta didik ditanya tentang konsep GLBB pada gerak vertikal, maka ia mampu menafsirkan seperti gambar 1 dan dapat menentukan serta memaparkan mana yang GLBB dipercepat dan mana yang GLBB diperlambat. Bisa dilihat di slide seperti gambar contoh GLBB tersebut. Untuk rubrik penilaian pada poin bermakna, itu ada 4 penilaiannya, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide berikut ini. Yang kedua yaitu berbagai wawasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan artinya cara pandang terhadap sesuatu dari berbagai aspek. Jadi, penilaian kriteria wawasan itu dilihat dari pandangan atau apa yang dilakukan peserta didik yang mencakup berbagai materi terkait dengan masalah atau soal yang diberikan. Dalam pemahaman Understanding by Design, pada aspek menafsirkan bahwa seorang peserta didik itu dapat menafsirkan jika dia memiliki berbagai wawasan agar peserta didik menafsirkan sebuah topik itu dalam bentuk gambar, grafik, ataupun simbol. Nah, ini adalah contoh dari berbagai wawasan. Di sini ada gambar, grafik, kemudian simbol, dan juga tabel. Jadi, untuk menafsirkan suatu data itu dibutuhkan berbagai wawasan untuk menerangkan atau memperjelas data tersebut. Rubrik penilaian berbagai wawasan itu ada 4. Yang pertama yaitu jika siswa itu mengaitkan materi itu secara tepat, maka itu masuk ke kategori sangat baik. Kemudian jika siswa menyelesaikan persoalan kurang tepat, itu maka dia masuk ke dalam kategori baik. Jika siswa itu menyelesaikan persoalan walaupun kurang tepat tapi tetap dikaitkan dengan materi, maka itu masuk ke kategori cukup. Dan jika siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan guru, maka itu masuk ke dalam kategori kurang. Yang ketiga yaitu signifikan. Signifikan adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Secara etimologi, kata signifikan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu significant, yang artinya sesuatu yang penting atau dalam suatu persoalan.
memiliki dampak pada daya ingat seperti pada peserta didik yang tidak hanya menghafalkan namun dapat memahami makna dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Berikut ini adalah contoh sebuah diagram grafik. Dari gambar grafik GLB dan GLBB, dari grafik ini bisa dilihat bahwa peserta didik dapat menafsirkan dan memaknai bahwa benda dapat bergerak gerak GLB dan GLBB serta dapat merubah arah. Kemampuan menafsirkan gambar ini akan meningkatkan daya ingat dan pemahaman pada peserta didik. Bisa dilihat pada grafik GLB dan GLBB pada slide. Baik, berikut ini adalah rubrik penilaian signifikan. Bisa dilihat bahwa siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Pada rubrik ini, penilaiannya terdiri dari 4 kriteria. Dari kriteria yang telah saya bacakan, itu mendapatkan kriteria yang sangat baik. Selanjutnya adalah kriteria baik, yaitu siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari, namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada kriteria selanjutnya yaitu kriteria cukup, di sini siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas namun tidak tepat. Kriteria yang terakhir yaitu kurang. Di sini siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara tepat tapi tidak jelas dan tidak tepat. Selanjutnya ilustratif. Ilustratif dalam KBBI artinya adalah bersifat ilustrasi, di mana peserta didik dikatakan memiliki kemampuan tersebut ketika ia mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan mengenai persoalan yang dibahas dengan jelas dan tepat. Jadi, untuk menafsirkan atau menginterpretasikan suatu data, dibutuhkan ilustrasi untuk menerangkan dan memperjelasnya. Hal ini dapat terlihat pada gambar 1 dan 2, bahwasanya dengan adanya ilustrasi, siswa mampu membedakan GLB dan GLBB pada gambar. Nah, untuk penilaian, rubrik penilaian ilustratif itu ada 4 kategori. Yang pertama, sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan yang terakhir kurang. Di kategori sangat baik, itu siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Di kategori yang baik, siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang diajarkan. Sedangkan yang cukup, siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Yang terakhir adalah di kategori kurang, siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Yang kelima ini ialah membuat jelas. Menurut KBBI, membuat artinya menciptakan atau membikin, sedangkan jelas artinya terang atau nyata. Tujuannya untuk memperjelas. Nah, membuat jelas artinya peserta didik dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika ia mampu menerangkan, menjelaskan, serta menguraikan secara jelas, mengartikan suatu persoalan dengan tepat. Sebagai contoh seperti ini. Jadi, dalam menafsirkan akan menjadikan suatu peristiwa itu menjadi jelas. Sebagai contohnya seperti ini.
Benda dapat bergerak GLB dan GLBB serta dapat berubah arah. Jika hanya kalimat itu saja, belum bisa dikatakan dapat menafsirkan. Tetapi, jika kita memperjelas dengan membuat suatu grafik, maka akan lebih jelas lagi. Seperti contoh. Untuk rubrik penilaian membuat jelas ini, ada 4 kategori juga. Yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan yang terakhir itu kurang. Nah, di kategori yang sangat baik, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Sedangkan yang baik, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Sedangkan yang ketiga itu cukup. Siswa dapat menafsirkan, menunjukkan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis. Nah, yang terakhir di kategori kurang, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sistematis. Dari sekian penjabaran yang kami jabarkan, kesimpulan dari kelompok 2 ialah penilaian dan evaluasi dalam UBD atau Understanding by Design memiliki 6 aspek, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi, kemampuan aplikasi, memiliki perspektif, kemampuan berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Keenam aspek tersebut saling berkaitan dan sangat penting dimiliki siswa, karena merupakan elemen kunci dalam mengukur sejauh mana siswa mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Untuk mengukur dari masing-masing aspek memiliki kriteria penilaian yang dijadikan sebagai rubrik penilaian. Terima kasih atas perhatiannya dari penjabaran kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.